Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga kami bacakan sekaligus terkait dengan maqamat irama dalam membaca Al-Qur'an. Apa hukum membaca Al-Qur'an atau memperindah bacaan Al-Quran dengan irama lagu atau maqamat. Kemudian yang kedua terkait dengan Isra Mi'raj. Apakah Isra Mi'raj itu menurut sebahagian pendapat Isra Mi'raj itu tidak terjadi pada bulan Rajab. Baik. Pertama sekali maqamat ya, itu kan membawakan bacaan Al-Quran ya, yang mujawwad itu biasanya qiraah mujawwadah, yaitu membawakan bacaan Al-Quran dengan seni-seni lahan ya, alhan al-arabiyah, seni-seni yang memang dipakai oleh orang Arab, yang mana itu ada maqamat. Saya tidak ahli dalam maqamat itu, tapi itulah seni baca Al-Quran. Tapi secara umum bahwa dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa memperindah suara ya, dalam membaca Al-Quran itu sesuatu yang disyariatkan. Itu ada dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Tidaklah termasuk dari umat kami orang yang tidak membaca Al-Quran. Ghanna itu dari ghina. Ghina itu melagu. Tapi ya maknanya artinya membaca Al-Quran dengan baik. Tetapi di sini hadis ini dijadikan oleh para ulama, disyariatkannya memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran. Nah, di dalam hadis yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, juga dalam Sahih Bukhari, apa kata Rasulullah? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi oleh kamu, perindah oleh kamu Al-Quran itu dengan suara. Kita sendiri kan kalau mendengar orang baca Quran datar, loyo. Itu Bapak Ibu mendengar Al-Quran dibacakan dengan suara yang menggema, suara yang bagus, tertil yang bagus. Nah, tapi ini semuanya masuk dalam tertil. Jadi kalau tertil semua sepakat. Maka di dalam menafsirkan hadis-hadis ini para ulama berbeda, bahwa yang dimaksud dengan tazyin itu ada yang mengatakan itu hanya sekedar tartil saja ya. Tidak, sebagian ulama. Nah, maka ini hadis ini perindah Al-Quran dengan suara. Kemudian Rasulullah SAW juga kepingin dia mendengar Al-Quran itu dari suara orang yang indah-indah. Maka sering Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabat yang bagus suaranya, bagus membawakan bacaan Al-Quran, untuk dibacakan kepada beliau. Rasulullah saja begitu. Maka seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya." Bacakan kepadaku Quran, kata Rasulullah. "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Saya kepengin sekali, nafsu saya, kata Rasulullah, untuk mendengar Al-Quran itu dari mulut orang lain.
fazarafan ainan Nabi sallallahu alaihi wasallam liqiraatihi. Itu dalam hadis itu. Meleleh air mata Rasulullah mendengar bacaan Ibnu Mas'ud. Itulah. Jadi Rasulullah SAW dipilihnya orang-orang yang bagus-bagus baca Quran. Kemudian sampai Rasulullah meleleh air matanya. Ya tentu kan dia mendengar bukan sekedar mendengar keindahan suara saja, tapi keindahan suara yang dibarengi dengan kedahsyatan makna yang dikandung oleh Al-Quran itu. Maka sunnahnya kita kalau mendengar Quran itu membacanya, kalaupun tidak bisa menangis, pura-pura menangis, dibuat-buat menangis. Itulah pentingnya kita meresapi Al-Quran itu. Di dalam Sahih Muslim juga Rasulullah mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Lau ra'aitani wa ana astami' li qira'atikal barihah laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud." Ini juga hadis dalam Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah? Jadi Rasulullah satu malam mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Berarti indah bacaannya. Maka Rasulullah mengatakan, "Nah, kalau kamu lihatlah saya tadi malam, bagaimana saya mendengarkan bacaan-bacaanmu yang kamu baca, hai Abu Musa. Saya salut bahwa kamu dianugerahi Allah seruling suara. Surah serulingnya Ali Daud, yaitu keluarga Nabi Daud. Keluarga Nabi Daud itu kan terkenal suaranya indah, indah-indah. Maka Rasulullah kagum dengan bacaan Abu Musa al-Ash'ari dan suaranya yang begitu bagus dan membawakan bacakan Al-Quran, Masya Allah, yang luar biasa, sehingga dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana dalam masalah untuk talhin, lahan gitu, alhan Al-Quran. Di sini ulama berbeda pendapat. Maka ini adalah masalah khilafiyah. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan, seperti kalau ulama-ulama Saudi itu agak ketat kan. Mereka kalau musabaqah tidak ada musabaqah mujawwad. Tapi musabaqahnya rata-rata musabaqah tartil. Hifzul Quran tapi bacaannya tartil, tapi tajwid mujawwad, bacaan dengan seni tidak ada. Ya karena sebagian mereka mengatakan itu bid'ah. Tetapi banyak ulama mengatakan itu tidak ada masalah. Lagi di negara-negara ulama-ulama seperti di negara selain Saudi lah, rata-rata itu malah mereka itu menjadi dewan-dewan hakim di dalam qiraah mujawwadah itu. Dan yang mereka yang mujawwad itu juga orang-orang, Masya Allah, mereka banyak juga yang masuk kategori ulama. Artinya ini adalah masalah khilafiyah. Oleh karena itu masalah-masalah khilafiyah ini jangan dipaksa-paksakan. Maka kalau kamu temunya ada orang ya ikut ulama membid'ahkan, ya sudah. Tapi jangan lagi yang dibid'ahkan itu umat, bukan satu dua orang. Musabaqah tilawatul Quran itu kan itu yang menjadi unggulan. Seni baca Quran. Dan di mana-mana apa? Atau langsung membid'ahkan itu sebanyak itu orang. Itu kamu aja yang benar lah, sebenarnya. Jadi satu hal yang perlu saya ingatkan selalu, tidak harus kalau ada ulama membid'ahkan itu langsung bid'ah. Kan begitu. Bahaya nanti Bapak Ibu. Maka coba, kalau itu kaedahnya, tidak ada ulama bahkan sahabat pun ahli bid'ah semuanya. Semua nanti masuk ahli bid'ah.
Ada yang lebih bahaya lagi. Ini auzubillah. Maka itu belajar. Maka kenapa orang sekarang merendah-rendahkan ulama? Siapa yang mengajarkan begini? Quran sunnah seperti itu. Bagaimana kita memahami Quran dan sunnah tanpa ulama? Umpamanya apa? Ada kaedah-kaedah kapan seseorang itu menjadi kafir. Maka salah satu kaedah yang mereka rumuskan bahwa itu banyak ulama yang memang itu. Orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Coba bayangkan, auzubillah, ini masuk dalam satu masalah. Imam Syafi'i, dia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah itu karena malas atau karena mengingkari kewajiban sholat, hukumnya kafir. Itu murtad dia, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir. Astagfirullah. Berarti apa Imam Syafi'i? Karena dia tidak mengkafirkan orang yang karena tadi fanatik mazhab Ahmad bin Hanbal. Bahaya enggak? Imam Syafi'i pun menjadi kafir lagi. Astaghfirullahalazim. Ini yang terjadi sekarang. Ustaz tanggung-tanggung ini enggak belajar, fatwa sembarangan. Auzubillah. Enggak ada orang yang tidak sesat lagi, semua sesat. Sahabat pun sesat nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, maka itulah. Kalau sudah ulama yang berbeda pendapat, maka ini bid'ah, ya sudah yang mengatakan. Kalau bid'ah itu berselisih, satu bid'ah, satu mengatakan sunnah, maka malah itu mengatakan mustahsan, ya sudah. Ya jangan dipaksakan. Yang ikut ini silakan, yang ikut ini silakan. Kenapa? Karena kalau sudah ulama-ulama yang berbeda, maka tidak bisa kita pastikan mana yang mutlak benar, tidak ada. Maka masalah seperti itu, kalau memang pendapat itu lahir dari ijtihad yang benar, kalau benar di sisi Allah dapat dua pahala dia. Kalaupun salah dapat Maka kalau dia masalah-masalah khilafiyah, jadi paksakan. Oleh karena itu masalah seni-seni baca Quran maqamat itu indah sekali sebenarnya. Karena Quran itu bahasa Arab. Maqamat itu alhan Arabiyah. Itu nyanyian, ada bayati, ada jiharka, ada soba, ada shika, dan itu subhanallah. Malah itu kalau orang yang memahami, kalau ayat-ayat tentang kabar gembira dibawakan dengan maqamat yang cocok, nangis kita. Kalau ayat itu maqamat, maka hal ini mestinya masalah khilafiyah. Maka sudah. Yang tidak mau yang ikut sana ikut, tapi jangan, yang penting jangan saling menyalahkan. Pertama dipastikan apa yang kamu sampaikan itu, ustaz-ustaz yang menyampaikan itu, kamu pastikan dulu ini khilafiyah atau tidak, ijma' atau tidak. Maka tak boleh orang menyampaikan sebuah masalah dia belum tahu ini masalah ini ijma' atau tidak ijma'. Kalau nak, jangan ngomong dengan masalah fatwa sembarangan, menyesat-nyesatkan orang nanti kerjanya. Entah apa-apa dibacanya kadang-kadang dalam ceramahnya itu. Buat kaedah-kaedah sendiri. Ini auzubillah, manusia sekarang memang terlalu berani. Maka kalau kebodohan itu membuat orang berani rancang dengan agama. Kalau tanda orang berilmu, hati-hati dia. Hati-hati, takut kepada Allah. Sembarangan. Dia taklid. Mentaklid ulama lain. Dia tidak ahli, mentaklid saja. Tapi seolah-olah dia yang lebih pula dari ulama ditaklidnya itu.
nipu-nipu orang banyak. Jadi kalau masalah khilafiyah sudah termasuklah masalah ini, maka kita jangan dipermasalahkan ya. Termasuk nanti suara perempuan aurat atau tidak. Lagi ini bid'ah katanya. Tak boleh perempuan ngaji. Itu berbeda pendapat. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh kita paksakan. Wallahu a'lam bishawab.